tentang perjamuan terakhir. Apa kata Yesus di akhir di Yohanes 16 nomor 5 itu, coba. Apa perkataan dia? Supaya kamu nggak bilang saya salah terjemah. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada di antara kamu yang nanya kepada saya. Nah, itu dia. Tidak ada yang nanya kepada saya. Thomas sudah tanya di pasal 14. Petrus sudah nanya di pasal 13. Ngeblank nggak itu? Coba. Ngeblank nggak Yesus? Blank. Ngeblank. Ngeblank itu namanya. Bocah, jangan tenggelam bocah, ditanggapi. Ya udah saya ganti Ramas saja ini. Ramas, Jangan yuk. sembunyi. Ramas silakan Ramas. Ya, selamat pagi. Apa kabar, saudara semua? Baik. Lanjut. Ini ganti pemain. Bang Halo. Rames. Ya, gimana? Ganti pemain. Coba Iya, saya mau betul. minta respon dan jawaban dari Bang Rames. Gimana? Ketika Yesus berkata, kenapa tidak ada yang tanya kepadaku setelah panjang lebar dia bercerita kepada murid-muridnya? Padahal murid-muridnya sudah menanggapi dia sebelumnya. Sudah bertanya kepada dia, Tuhan kau mau pergi kemana? Tuhan kau mau pergi kemana? Kenapa di akhir cerita Yesus bertanya, kok tidak ada yang bilang, tidak ada yang bertanya saya pergi kemana? Blank nggak Yesus pertanyaan saya? Blank nggak dia? Coba Tanya dijawab. dulu, di mana biar saya coba lihat datanya. Yohanes pasal 13, 14, 16. Yang mana yang kamu lihat dulu? Yang mana yang kamu lihat? Yohanes pasal Yang mana yang kamu lihat? Kamu lihat Yesus bertanya, tidak ada yang tanya sama dia, begitu? ya, Oke, buka Yohanes pasal 16. Nomor 5. Yohanes 16. Ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Oke. Itu. Garis bawah itu, tidak ada seorang pun, ya. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang bertanya kemana engkau pergi. Sekarang kamu buka pasal sebelumnya, masih di cerita yang sama. Di pasal 14 nomor 5, coba kamu baca. Nah, ini kan dari perikopnya kan dari mulai ayat 4, saudara. Bang, ini Bible ini dia bersambung Ini- dari setiap ini pasal lompat-lompat ceritanya. ini. Kok lompat-lompat? Iya, lompat-lompat. Kita harusnya kalau di sini Ini saudara ceritanya bisa- berkelanjutan, Mbak. Ini ceritanya berkelanjutan dia. Dia lagi dalam posisi bersama murid-muridnya. Bicara dengan murid-muridnya di perjamuan terakhir. Itu kalau nggak salah Yesus perjamuan kudus ya Bang ya. Iya, coba dibaca Yohanes 14:5. Lanjut. Yohanes 14:5, aduh bodoh betul ini. Itu makanya kita jangan Ya, sok saya tahu. tunjukkan datanya Betul. Bang Thomas Tuma. berkata, baca apa 14:5. pertanyaan Thomas di situ? Gantian. Coba baca. Ada pertanyaan Thomas di situ. 14:5, Ini kan di sini dia. baca dulu. Yohanes Dia kan mulai 14 dari nomor sini. 5. Baca dulu. Pekerjaan penghibur mulai dari ayat Dibaca 4. dibaca dulu. 14 nomor saudara 5. kan Ada pertanyaan di ambilnya situ. di 6. 6. Ambilnya di ayat 5. ayat 6. 14 ayat Sekarang 5. buka Yohanes 14 nomor Ayat 5. 5. Buka. So ini Kata Thomas Ayat 5 padanya, ini. tak tahu. Tidak tahu Apa tapi sok katanya? tahu. Tuhan Tidak kami nyambung, tidak saudara. tahu mana engkau pergi, jadi mana kami tahu jalan ke situ. Pindah Oke. soalnya.
Sudah? Pertanyaan di situ tidak ada pertanyaan, tidak ada unsur pertanyaan. Itu kan? loh, ada tanda Itu tanda murid tanya di situ murid gimana ini Yesus Anda ini? loh bang. Masa nggak tahu? Ada tanda Itu murid tanya di Yesus. situ, dia bilang bukan pertanyaan. Jadi begini, Bagaimana ini? murid-murid itu Bagaimana pada saat kami itu, sebentar. tahu jalan ke Saya- situ? Saya tanggapi ya, saya jelaskan mulai dari ayat 16. Sekarang tunggu. Sekarang buka lagi. Petrus juga sudah bertanya, coba dibuka lagi pasal Kali 13. betul ini. Mana kalau bertanya itu di mana ke jalan itu? Itu pertanyaan. Kalau ini pertanyaan. Ada tanda tanya kok pernyataan gimana? Coba dibuka lagi Aduh, Yohanes itulah 13:36. makanya jangan kita Buka lagi Yohanes harus 13:36. tahu kita botol. Buka Itu Yohanes pertanyaan 13:36, Bang. Mana Abang buka dulu pertanyaan? Yohanes 13:36. Buka Yohanes 13:36 coba dibaca. Yohanes 13 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, katanya kepadanya, Tuhan, engkau tidak membasuh Kemanakah engkau kakiku. pergi? Nah, Yohanes 13:36. Tuhan, kemanakah engkau pergi? Itu Oh, bukan 36, pertanyaan. sorry. Baca ayat-ayat selanjutnya Aduh, baca ayat selanjutnya, baca ayat sebelumnya. Ini dengarkan ini pertanyaannya Petrus ayat ini. di 36-nya itu kalau koma, aduh, betul. Iya. Obat saya. Coba dibaca Yohanes Iya, 13:36. ini kan yang bicara tentang Simon berkata kepada Yesus, jelas loh, Tuhan kemanakah engkau pergi? Nah, tanda tanya kan? Tanda tanya tidak? Pergi ke, iya, Tanda tanya. Yesus juga sudah jawab bahkan. Hei, Tuhan, kemana lihat engkau tujuan. pergi? Sebentar, dengar dulu, dengar ya. Saya bacakan ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Simon Tuhan, kemanakah engkau pergi? Itu pertanyaan tidak? Pertanyaan. Kau mau pergi kemana? Kata Yesus. Yesus bahkan jawab, dia lagi sadar tuh. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Beberapa saat kemudian, dia bilang, kenapa tidak ada yang tanya saya mau pergi kemana? Coba. Blank nggak Yesus? Coba. Beberapa saat kemudian, saudara, itu dari pasal Dari yang gini. berbeda, Dari dari pasal ini 13, 14, 15, penulis yang 16. berbeda, saudara. Enggak, Bang. Itu Bang. udah seperti Saya tanya itu. dulu, cerita di Bible Apa? itu dari pasal ke pasal kan? Cerita di Bible Bukan dari pasal bukan ke dari pasal. pasal ke pasal, Bang Suma. Bang Alwan. cuma Dari pasal ke pasal. Gini. Pasal 13 nyambung ke pasal 14, nyambung ke pasal 15, nyambung ke pasal 16. Orang Ini masih nyambungnya satu itu waktu. perikop, bukan Dengarkan. pasal. Perikop itu ndak ada di teks aslinya. Ini satu cerita, ini panjang, lanjut ini. Jadi kalau Anda mau lihat ya, Anda mau lihat di perjamuan terakhir itu, Yesus itu menasehati murid-muridnya. Diajak dia berkumpul, dia cerita semua. Di saat dia cerita panjang itu, ada dirangkum di pasal 13, 14, 15, 16. Di pasal 13 ini masih satu rangkaian. Di saat itu Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan mau kau kemana? Yesus jawab, oh gini. Di akhir di pasal 16, dia bilang lagi, kok nggak ada yang tanya ke saya? Padahal sudah ditanya. Blank tidak? Blank tidak Yesusnya itu? Coba. Tahu istilah blank? Blank itu kayak hilang sesaat. Blank, hilang sesaat. Atau dia lupa bahwa ada yang tanya, terus dia sudah jawab, dia lupa. Dia lupa bahwa dia sudah ditanyakan soalan itu, dia lupa gitu. Bukan blank namanya itu. Coba. Dia lupa bahwa dia sudah menjawab soalan itu, terus dia ngawur aja bicara nggak jelas. Gimana? Kalau saya tanggapi ya, di sini tuh yang bicara itu Petrus, ya Bang ya. Yang bicara di sini itu Petrus. Petrus menanyakan kepada Yesus,
Tuhan, kemanakah engkau pergi? Tapi Yesus menjawab apa enggak? Menjawab, Sini dia jawab. menjawab. Ya, Ketika berlanjut jawab ceritanya, Yesus, ya kan? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. coba Itu saya jawaban tunjukkan, Yesus. saya tunjukkan data kawan-kawan ya. Ini biar jelas ini. Dibesarkan dulu, dibesarkan dulu, dibesarkan. Dibesarkan. Nah, ini lihat ya. Ini namanya perjamuan terakhir ya. Perjamuan terakhir, the last supper. Itu mencakup pasal 13 sampai pasal 17. Ya, pasal 13 sampai pasal 17 dibagi dalam beberapa perikop. Itu perjamuan terakhir. Mulai dari pembasuhan kaki murid, identifikasi pengkhianat, perintah baru, ya, amanat perpisahan. Nah, ini nih. Nah, di amanat perpisahan yang terakhir, Yesus itu ngeblank. Paham nggak ngeblank itu? Hilang sesaat. Pikirannya hilang. Kalau dia ngikut, kan itu kan kejadian satu waktu itu, bukan kejadian pisah-pisah ya seperti yang kalian bayangkan. Petrus bertanya, Thomas bertanya. Ustadz Awan, saya bisa selesai apa dulu? Bisa? Silakan. Oke. Ustadz Awan, itu dari kalau Anda bilang dia ngeblank, kecuali Anda mendapat satu perikop itu dari pasal, misalnya pasal 6, pasal 5 Anda ambil kan, terus di pasal 8-nya dia mengatakan hal yang berulang lagi. Nah, mungkin ini masalahnya Anda ambil dari kitab yang lain, pasal yang lain. Nah, itu di peristiwa Alkitab, dengar. Di Alkitab itu orang-orang menulis itu bukan satu orang yang nulis. Dari orang yang berbeda, dari sudut pandang mereka yang berbeda juga. Bang Rames. Bisa paham sampai di sini? Ya, maksudnya Iya, nggak bisa ada saja. Bang Rames saya Bisa terangkan. saja. Bang Rames ini memang tidak nangkap. Bang Rames belum menangkap Saya ini. selesaikan dulu. Yang Saya nulis selesaikan ini dulu. tidak banyak orang. Cuman satu orang. Bang Rames salah tangkap. Tunggu. Saya terangkan biar Bang Rames Iya, menangkap dengan benar. pasalnya berbeda, saudara. Iya, yang menulis berapa orang dulu saya tanya. Yang menuliskan Anda ambil dari pasal 16. Tadi Anda Enggak, suruh yang menulis pindah siapa lagi dulu? pasal- Yang menulis siapa pasal dulu? 15. Saya tanya. Yang menulis siapa dulu? Yang 15 lagi. ditanyakan tuh yang menulis. Yang menulis siapa dulu? Biar Bang Rames tidak jadi bingung. Yang menulis siapa dulu? Siapa? Yohanes. Siapa yang Yohanes? Oke. Ketika Yohanes bercerita, dia mulai cerita itu dari bab pasal 1, pasal 2 sampai pasal terakhir, betul? Iya kan? Ya. Nah, kisah perjamuan terakhir ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, ini panjang, beberapa pasal panjang ceritanya. Dari pasal 13, kan 14, 15 sampai pasal 16, oke? Sampai pasal 17 itu kisah perjamuan terakhir. Ya. Ini satu kali duduk ini, peristiwa ini satu kali duduk, bukan cerita yang terpisah-pisah, satu kali cerita, disambung. Betul. Makanya semua merah itu perkataan Yesus. Nah, ketika Yesus berbicara di pasal 13, ketika Yohanes bercerita di pasal 13, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan kau mau kemana? Di pasal 14, Thomas juga bertanya hal yang sama. Di pasal 16-nya berarti itu ceritanya masih berlanjut. Yesus itu dia bertanya, kenapa tidak ada di antara kalian yang bertanya kepada saya? Berarti ada momen Yesus tidak sadar bahwa dia sudah ditanya. Itu namanya ngeblank. Paham sampai di sini? Paham enggak? Paham, Cekku. Saudara, di Yohanes itu kan dia menceritakan tentang Yesus itu. Nah, akan tetapi saudara,
di pasal yang Anda ambil, yang tadi Anda suruh saya baca tuh loh, pasal 14 kan? 13, 14 dan 16. Ya, 14. 13, 14, kami tidak 16. tahu kemana engkau pergi. Nah, ini satu cerita ini kita baca sampai selesai, sehingga kita paham apa maksudnya. Bukan Bang berarti Rames, dia Bang Rames. berurutan pasal 14, 13, Itu kan ceritanya 16, bukan jelas loh. begitu. Karena Ceritanya berurutan bukan. namanya Bible itu. Nggak, Cara ceritanya baca jelas Bible itu loh. dari pasal Masa 1 pindah Bang ke Rames pasal tidak 2, tahu? pindah ke pasal 3. Begitu, Masa kau nggak enggak tahu? begitu. Itu kesalahan keliru. Cerita tuh, Bible Ustaz itu, Alam. masa ini orang enggak tahu cerita Bible itu? Cerita Bible itu diawali dari Masa pasal sekolah 1, minggu dari aja Bang Rames. masa kelahiran Nggak begitu. Yesus, Sekolah minggu aja Lukas tahu pasal kok. 1. Gini, Bang Rames masa enggak tahu yang sesederhana itu? Saya paham Bible itu maksud dibaca Anda. per pasal per Maksud pasal, Anda, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir. pasal per pasal. Saudara, Memang tadi kau enggak tahu ya, kalau cara baca Bible itu dari pasal 1 itu berkelanjutan ceritanya. Dia kemudian saya pindah. dia- tahu, tapi Oke, kisahnya bagus. itu Kalau sudah kan tahu, sudah bagus. selesai. Nah, sekarang saya kisahnya tanya, kalau tunggu, sebentar dulu. Bang Rames dengar Sebentar, dulu, saya dengar selesaikan dulu. Kalau yang Anda ambil di Yohanes 14, itu ceritanya mulai dari ayat 1. Batasnya di mana? Ada batasnya. Nah, Ayat dengarkan, 31. ya, dengarkan. Kisah Itu perjamuan ceritanya selesai. terakhir diawali Ya. dari pasal 13, oke? Perjamuan terakhir ini kisahnya diawali dari pasal 13. Tadi saya sudah tunjukkan Coba baca datanya. pasal 13, lanjut ke 14 sampai di pasal 17. Itu satu kisah yang tidak terpisahkan. Ya, paham ya? Satu kisah yang Jadi tidak maksud Ustaz terpisahkan. awal kamu baca 13 sampai 17 pasalnya. Ya, Tahu itu satu nggak cerita itu, ceritanya satu cerita, seperti satu itu. kejadian, satu kali duduk bahasanya. Saya tidak Perjamuan paham. terakhir. Saya ngerti maksudnya dia, tapi dia Nah. keliru. Dia maksudnya itu dari pasal ke pasal. Kelirunya Jadi di mana? ceritanya itu sudah dijawab di pasal 13. Loh, kok muncul di ini pasal sekian kok dia bertanya Jadi lagi. begini memang Nah. memang belum paham Bang Rames. Padahal- Bang Rames, saya Padahal terangkan lagi sebenarnya gini. bukan demikian. Kata apa? Begini Bang Rames, Itu Bang Rames, memang ini diselesaikan jemaat di biasa ya, dalam kawan-kawan kita maklum ya. Pasal itu Macam saja. mana? Ini jemaat biasa, dia tidak tahu sama sekali isi Bible-nya. Orang Jadi saya di dalam tahu. Bible, dengarkan. Bible itu pasal per pasal diterangkan supaya orang ngerti. Nah, pasal 13 sampai pasal 17 itu satu rangkaian peristiwa, namanya perjamuan terakhir. Satu timeline itu. Satu timeline, ibaratnya kita bilang sesaat itu dari jam segini sampai jam segitu, itu namanya satu timeline. Perjamuan terakhir itu Yesus membasuh kaki muridnya, memberikan amanatnya, itu semua di satu kejadian. Itu terangkum dari pasal 13, 14, 15, 16. Nah, di pasal 13 Petrus sudah bertanya, Tuhan mau kemana? Di pasal 14 lanjutannya itu, Tuhan mau kemana? Di pasal 16-nya itu masih satu rangkaian, masih ibaratnya sudah sesi-sesi terakhir setelah Yesus berdialog dengan mereka, cerita dengan mereka. Terus Yesus menyimpulkan, kok di antara kalian tidak ada seorang pun yang tanya aku mau kemana? Bukankah Thomas sudah bertanya? Bukankah Petrus sudah bertanya? Itu berarti Tuhan ngeblank itu namanya. Paham? Tangkap enggak? Oke, sudah selesai ya. Saya tunjukkan datanya, Ustaz Ustaz Alam. Ini saudara. Ini kan pasal 14 nih. Ya, pasal Ceritanya 14. mulai dari sini. Dari 13, Mulai kamu dari- buka 13. Dari 13 itu. Perjamuan terakhir itu dimulai dari pasal Iya, 13. mulai dari ini apa nih? Pasal 13 lah ilaha Dari illallah. Diajar ayat ini kok 15 susah ini. ini. Dari ayat 15. Ini sebentar nanti kita lari ke Pasal 13. 13. Nah, cerita ini diceritakan Yesus membasuh cerita kaki sampai muridnya. kepada berakhirnya di sini. Ini kisahnya udah berakhir nih. Aduh. 13 ini. Betul. Dari satu perikop ini cerita ini udah Bang berakhir. Rames paham Nah, nggak sih? Yang 13 sebentar, pasal 13. Ini mulai dari ayat 1
ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Itu selesai itu ceritanya. Udah masuk cerita lain, Nah, saudara. ini. Ini udah Memang- masuk cerita memang yang lain ini. itu tidak ada cerita yang lain. Dengarkan ini, lihat data Bingung dia saya. bang sudah. Iya, dengarkan ini. Perbesar ya data saya dulu ya. Perbesar dulu. Perbesar. Kamu baca dulu, kamu baca nih, baca dulu, baca. Lanjutlah. Baca dulu. Kisah perjamuan terakhir, baca dulu Rames, baca dulu. Rames, baca dulu Rames. Kisah perjamuan terakhir dalam Injil Yohanes dalam kurung apa? Dalam kurung apa? Pasal 13 sampai pasal 17. Cerita itu diulang. Ya Bukan berarti ada kesambungan di sana, nggak ada bisa sambungannya dibantah. di sana. Ini data. Tidak ini. demikian. Dengarkan ya, berikut adalah poin-poin utama perjamuan terakhir menurut Injil Yohanes. Jadi dimulai dari pasal 13, turun terus 14 sampai di pasal 16 lalu 17. Ini satu kejadian yang satu rangkaian tidak bisa kamu pisah-pisah, sayangnya. Ya. Jadi sudahlah, begini, berhenti kalian membela diri dengan memanipulasi data, berhenti. Oh itu begini, oh itu begitu, berhenti. Terima aja, telan aja. Karena memang seyogianya sifat orang kafir itu pasti dibawakan data dengan tidak dibawakan data, pasti dia akan tetap kafir. Tapi please, minimal di ruangan ini atau di Komal ini, kalau datanya begitu ya terima aja, mau bagaimana? Terima. Dan itu kawan-kawan, memang rata-rata juga, memang kawan-kawan Kristen ini tidak pernah baca Bible-nya, itu problemnya. Jadi dia melihat ganjil Tuhannya begini, dia jadi kebingungan. Oh, pasal ini berbeda Pak ceritanya, ini lompat ini. Dia tidak tahu kisah perjamuan terakhir itu tercangkum dari beberapa pasal. Dirangkum dari, dicakup dalam beberapa pasal. Dari pasal 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Kalau kalian tidak mentuhankan Yesus, kalian tidak akan tolak ini. Oh biasa itu, namanya manusia kan ngeblank biasa, lupa dia kan. Cuman karena kalian pertuhankan manusia Namanya ini, manusia. namanya manusia, tapi karena kalian pertuhankan, kalian cari pembelaan kan? Kalian menolak data kan? Bahwa Yesus pernah ngeblank kan? Itu masalahnya. Coba Bang Rames tanggapin. Saya pengen tahu dulu, Ustaz Alwan, apakah sistem di dalam Al-Quran saudara juga seperti demikian sehingga Anda ingin menerapkannya ke dalam sistem di Bible? Apakah mulai dari surah 1 terus seterusnya itu ceritanya bersambung begitu? Al-Quran itu begini. Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan disusun Jelas berdasarkan nyambung. surat itu namanya Masakan tauqiki. Enggak, maksudnya iya berarti nyambung ceritanya gitu. Dengarkan, tauqifi berarti dia tidak seperti Bible yang Ceritanya dia tuh harus cerita dari pasal nyambung. 1 Kalau sampai pasal nyambung, terakhir. Tidak, beda. Susah. Beda dia, tidak seperti Bible. Bible itu dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Kalau beda, kenapa Anda menerapkan sistem seperti itu di kitab saya yang Tidak, bahkan justru kitab itu tidak saya Anda imani? menggunakan begini. Justru saya tidak mengambil Al-Quran sama sekali, terapkan di Bible kamu. Saya ngajarin kamu cara baca Bible kamu, itu yang faktanya. Saya justru ngajarin gini loh cara baca kisah kelahiran Yesus, baru bagaimana dia pergi melakukan misi amanat agung. Dia itu semua dimulai dari pasal 1 lompat terus sampai pasal terakhir. Saya menggunakan Bible kamu, cara kalian membaca itu yang saya gunakan. Bang Rames paham nggak? Kita itu harus mempelajari Alkitab itu sesuai konteks dan isi alur ceritanya seperti apa.
Ya. Pas sesuai konteks. Tapi itu saya Rames sepakat. Rames terima tidak Tuhan yang ngeblank? Anda Rames terima ini enggak dibilang Tuhan yang ngeblank? Coba. ceritanya itu dipotong terus disambung lagi di pasal berikutnya. Kan Tidak ada lucu cerita tuh kalau dipotong, begitu. itu satu kejadian Rames. Ada Bang Rames, ada. Itu satu cerita, Ada yang cerita sama. Tapi penulisannya itu tidak bersambung. Itu satu Cerita peristiwa. selesai. Begini Bang Rames, penulisnya satu, peristiwanya dia ceritakan timelinenya Dan dari satu waktu itu. pasal 13, 14, 13, 14, 15, 16, itu satu waktu itu. menceritakan satu cerita, bukan bersambung, saudara. Itu Gimana sih, ya saudara? salam, betul-betul Bang Alwan. saudaraku Kristen Bang ini nggak Alwan. tahu Bible-nya. Bang Alwan, biar saya jelaskan sebentar ya. Biar kasih paham dia. Bentar. Ya begini Bang Rames ya. Ketika kita memahami, tadi kan Bang Rames mengatakan bahwasanya kita harus memahami sesuai konteks. Ya, konteks itu ada suatu pembicaraan, ya kan? Pembicaraan apa? Ya itu tadi tentang apa? Tentang contohnya. Saya tahu tentang itu pembasuhan kaki, itu tentang pembasuhan kaki dan kan ada tentang alur perjamuan. Itu kan ceritanya. ceritanya berbeda, saudara. Itu kan ada alurnya dari pasal Ceritanya 13, berbeda, saudara. 14. Ada lanjutannya. Kalau Anda mau meneliti Alkitab, Bible ya, secara detail, itu ada sambungnya. Ya. Ada sambungnya. Walaupun secara logika ya yang kita baca itu beda konteks, tapi ceritanya itu sama. Coba pahami baik-baik. Sama Ya, Bang saya Rames. rasa memang ini Saya itu kasihan udah banyak orang Kristen nggak ngerti Bible-nya memang. Kasihan. Iya, saya banyak orang menasihati orang-orang Kristen yang awam, yang masih belajar. Saya mengayomi mereka. Bahkan saya pelajari Alkitab juga seperti apa. Ya. Setelah saya pelajari sendiri, baru saya ajarkan seperti Bang Rama. Bang Rama mengerti tidak isi cerita itu. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, itu semuanya itu ada. Perikopnya beda, tapi kalau kita bisa membaca secara detail, itu konteks akannya akan nyambung. Saudara teologi official, saudara, itu ceritanya perikopnya itu tentang pembasuhan kaki, terus tentang perjamuan. Itu saja sudah berbeda, saudara. Bagaimana Anda meloncat dari satu pembasuhan kaki, Anda loncatnya ke perjamuan, bilang itu cerita yang sama. Bang Rames, dengarkan ya. Nggak nyambung. Bang Rames, Ayo kita buka perikopnya. Ayo kita buka lagi. Bang Rames, dengarkan Mulai dulu, dengarkan. Ayat berapa? Bang Enggak, Rames, ini kita langsung buka data aja, nggak usah apa lagi. Bang Rames, dengarkan dulu Kita saya, lihat dengarkan perikopnya. dulu, dengarkan dulu saya. Saya sudah tunjukkan data. Saya sudah tunjukkan bagian-bagiannya tadi. Jadi perjamuan terakhir itu, ya, itu dari pasal 13 lanjut terus sampai ke pasal 17. Hanya gara-gara Yesus kelihatan ngeblank, Bapak mau bagi kisah-kisah itu seolah-olah pasal-pasal ini tidak berhubungan, tidak berkaitan, tidak bersambungan. Itu namanya ya memanipulasi data. Carikan saya satu orang Kristen. Dengarkan dulu Bang Rames. Carikan saya satu pendeta yang mengatakan kisah ini tidak bersambung. Coba. Perikop ya, saya beritahu tentang perikop. Perikop itu hanyalah batasan konteks apa yang dilakukan pada saat itu. Di pasal 13 terjadi pembasuhan kaki murid. Di saat itu juga Petrus sudah bertanya itu. Tuhan kamu mau kemana? Di pasal 14
Yesus bercerita tentang siapa nanti yang berkhianat. Ini masih satu cerita, ini masih lanjut. Setelah membasuh kaki, Yesus bercerita tentang pengkhianat. Lalu setelah itu Yesus bercerita lanjut lagi di pasal 14 bahwa dia akan berpisah. Ada nanti Roh Kudus yang akan menjadi penolongnya, menjadi penghiburnya. Di pasal Yohanes pasal 14 akan datangnya Roh penghibur, kan? Dicerita itu masih satu kejadian, dilanjut lagi sampai kepada Yesus berdoa kepada Bapa, kesatuan muridnya di pasal 17. Jadi itu satu cerita yang tidak mungkin kau potong di tengah-tengah. Ustaz Hanya Awan, gara-gara Ustaz Yesus Awan. kelihatan ngeblank, kau mau rubah ini. Ustaz Awan, coba dengarkan penjelasan saya. Ya, di satunya itu Yesus sedang bercerita tentang pengkhianatan, memperingati tentang pengkhianatan Yudas, ya kan? Nah, itu ada Yesus bertanya. Terus di ayat 14-nya tentang pembasuhan kaki. Itu juga Yesus bertanya. Yang di ayat 16-nya saat Yesus bertanya lagi, mereka tidak menjawab. Sehingga Yesus kan bertanya tuh, mengapa kalian tidak apa lagi? Karena murid-murid udah pernah menjawab. Pertanyaan itu, Dia bilang saudara, tidak ada seorang pun di antara kalian dengar yang dulu. bertanya kemana aku pergi. Aduh Kak, memang Bang Rames Ustaz Awan nih. ini berubah data. Datanya itu bukan jelas. dalam satu kisah yang sama, bukan. Itu satu kejadian yang sama. Carikan Bukan, saya. bukan. Carikan Pas basuh saya kaki, orang Kristen itu berbeda. mana yang mengatakan pasal 13, 14, 15, 16, 17 ini tidak nyambung. Carikan saya. Ustaz Awan. Kisah itu diceritakan pas pembasuhan kaki, itu berbeda kisah yang diceritakan pada saat Dia perjamuan. Begini Bang Rames, saya tidak tahu Hanya ya. pertanyaan itu diulangi Kemampuan oleh akal Yesus. kawan-kawan ini. Pertanyaan Nauzubillahi min itu dzalik. diulangi. Saya jadi prihatin dan mulai menyadari kalau kalian begitu mudahnya menyembah manusia karena begini sebentar. aja sulit kalian Sehingga paham. pada saat Yesus bertanya lagi, mereka kan menjadi apa tuh? Karena bingung tuh. Karena pertanyaan itu sudah ditanyakan beberapa kali. Kayaknya nyambung. Bang Rames, Kejadian yang berbeda. Bang Rames. Saya tanya dulu. Dan nyambungnya di mana? Perjamuan, setahu Abang, perjamuan terakhir ini berapa lama dia? Perjamuan terakhir itu berapa lama? Berapa lama? Maksudnya waktu Berapa itu belum lama ada jam. kejadian? Iya, berapa lama kejadian perjamuan terakhir? Berapa lama? Perjamuan- Sehari kah, 2 hari kah, 3 hari kah, berapa lama? Perjamuan terakhir nggak mungkin 1 hari full dong. Perjamuan terakhir hanya terjadi pada malam hari sebelum dia disalibkan. Tahu nggak itu? Jadi itu kejadian tidak mungkin besoknya, habis itu besoknya berapa lagi. lama? Berapa lama? Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Kejadian Berapa lama? perjamuan terakhir berlangsung malam hari sebelum dia salibkan. Kira-kira berapa lama itu? Kira-kira berapa lama itu? Berhari-hari sampai Yesus lupa kejadian itu. Jadi ini kita berbicara Saya momen, bilang, satu momen. Ustaz Awan, Dengarkan dulu Rames. Semalam suntuk dilanjutkan. Dengarkan Rames ya, dengarkan ya. Saya tidak tahu ini begini ribetnya kita mengajari orang-orang supaya bisa mengerti ini. Nauzubillahi min dzalik. Dengarkan Bang Rames ya. Namanya kejadiannya sudah Kalau dibatasi kita saat malam hari jam ya. 5 Teologi diam sore dulu. Anda di sampai mana jam nih? 5 Orang masih Ya Bang ngomong. Teologi, Berarti sabar dulu jam Bang Teologi, sabar 12 dulu Bang jam. Teologi, sabar dulu Bang Teologi. Kejadiannya di malam hari saja. Berarti batasi waktunya cuma malam hari. Di malam hari itu terjadi semua kegiatan itu tadi. Pembasuhan kaki murid, Yesus bercerita tentang pengkhianatan, Yesus bercerita tentang perintah barunya di situ. Itu kejadian satu malam bersama murid-muridnya. Disebut perjamuan terakhir karena ada jamuan di situ. Oke? Berarti itu satu timeline, satu sequence. Artinya dari jam 1 misalnya sampai jam 3, jam 2 sampai jam 4. Begitu itu satu kejadian. Nah, ketika Petrus bertanya, itu bukan beberapa hari yang lalu. Di saat itu juga.
Lalu beberapa saat kemudian, makanya saya katakan, ketika di akhir pidato khutbah Yesus kepada murid-muridnya, Yesus kemudian bertanya, kenapa di antara kalian tidak ada yang bertanya aku mau kemana? Tidak ada seorang pun yang bertanya aku mau kemana. Petrus sudah bertanya, Thomas sudah bertanya, berarti Yesusnya ngeblank. Dipahami? Paham enggak? Kalau belum paham saya cukupkan sajalah. Itu urusan abang. Karena murid-murid itu pada saat itu bertanya ulang gitu Bang ya, sehingga Yesus itu tidak bisa menjawab, jadi sehingga ngeblank gitu. Sudah bisa saya jawab sekarang? Silakan lanjut. Tak bisa, tapi nanti Oke. dilanjut saja sama Kang Chan. Oke, Kang Chan, saudara Kang Chan? mengatakan Capek juga. enggak, Ustadz Alwan tunggu. Ada pertanyaan yang Bang. menarik. Kalau untuk kami Anda. tugasnya hanya mengingatkan, kalau sudah Sebentar. tidak bisa masuk, tidak bisa saya paksa. Sebentar, ada apa pertanyaan yang sangat menarik untuk Anda. Nah, sebentar Anda jawab. Ya, tentang cerita itu, pembasuhan itu tidak diceritakan bahwa hal itu terjadi pada satu hari yang sama. Kalau tentang perjamuan itu tidak dikatakan bahwa hari itu terjadi sekalian dengan ada pembasuhan kaki. Tidak demikian, ya. Tapi kalau pertanyaan yang dilontarkan Yesus itu memang beberapa kali pertanyaan. Dia bertanya, ya, kepada pertanyaan yang sama yang dia lontarkan, tapi di situasi yang berbeda, bukan di situasi yang sama, gitu. Berat. Rames. Itu bedanya setahun. Tersusun kronologis Nyuci- itu, Mes. Nyuci kaki tahun kemarin, perjamuan tahun sekarang. Setahun bedanya. Jadi, Dilanjut. setahun bedanya. Setahun cukup lah buat lupa. Namanya juga manusia. Aduh, lupa aku. Pada janji. Oke, nah apa saya ikuti Anda. Anda bilang Yesus pelupa. Oke, dari orang yang pelupa ini, dia tidak lupa akan janjinya. Dia menjanjikan kepada orang hidup kekal. Dia membuktikannya dia hidup kekal, saudara. Dia bangkit hidup kekal. Sebagai bukti bahwa janjinya dia tidak ada pernah lupa, seperti tuduhan Anda. Coba Saya ingin tahu, saudara. Saya ingin tahu dari saudara. nanti dulu Anda buat Allah- klaim. Anda buat klaim, bentar dulu. menjanjikan hidup Bentar. kekal kepada Anda yang percaya Iya. kepadanya. Siapa yang sudah hidup kekal mulai dari yang memperkenalkan Allah itu kepada Anda? Silakan. Jawab pertanyaan saya, datanya tolong tunjukkan kepada saya. Silakan. Iya. Banyak ya, banyak. Di mana Allah menjanjikan hidup kekal? Oh, Anda tidak dijanjikan kalau dibangkitkan pada akhir zaman. Dijanjikan masuk Tidak surga, masuk dijanjikan. neraka. Iya. Heeh. Masuk surga itu kekal nggak? Iya, abadi, betul. Iya. Jadi di countingnya dihitungnya setelah Kang masuk Kan, surga. Mm-mm. pertanyaan Setelah saya masuk ini surga. untuk Ustaz Awan. Pertanyaan saya untuk Ustaz Awan. Ya, Ustaz Awan tolong tunjukkan saya di mana datanya. Oke, pertanyaan untuk saya ya. Bahwa Pertanyaan untuk saya ya. Iya. Saya berikan ke Kang Chan Allah- ya. Silakan Kang Chan ambil. Rames, kan masuk surga, berarti di countingnya setelah masuk surga. Ya nanti setelah masuk surga ya. Nah, sekarang begini. Nah, ujian kedua berarti Yesus tidak pelupa. Loh, kabur sudah. Masalah Kabur dia, Kang. Kabur dia. akar masalahnya itu Astagfirullah. teman-teman Kristen menuhankan manusia, anak orang. Ya, kalian tidak sadar yang ketika Yesus diceritakan itu dia sebagai manusia only, man only, bukan ini apa? Dia hanyalah sebagai manusia, tidak lebih, tidak kurang.
100% manusia, 0% Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. 0% Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, kalau kalian meyakini Yesus ini Tuhan, nah itulah mulai kesalahan kalian di situ. Tak ada jalan keluar lain, kalian harus memutus urat saraf. Nggak ada jalan keluar, nggak mungkin. Baca kisahnya nggak mungkin nyambung, nggak mungkin. Bible menolak Yesus Tuhan. Yesus tidak mengatakan Yesus Tuhan. Paulus tidak mengatakan Yesus ini Tuhan. Dia jadi Tuhan kecil. kayak ini kayak besar ada kecil. Semut dong kecil. Ya kan satu Tuhan sudah nomor 5. Tuhan itu satu kata Paulus. Satu pula perantara Tuhan dan hambanya. Terus Paulus melakukan bohong lagi buat kalian kan, berdusta lagi bahwa dia harus bangkit. Harus mati dulu. Mati karena dosa-dosa kita. Sesuai kitab suci. 2000 tahun nggak ada kitab suci yang ngomong gitu. Nggak ditemukan. Harus dikubur. Iya. Harus dikuburkan, harus bangkit. Sesuai kitab suci. Ternyata bohong lagi Paulus. Terus siapapun yang bisa mengekspos kebohongannya, kata Paulus, jika kebangkitan itu tidak ada, maka kata Paulus sia-sia 13 surat saya. Walaupun cuma 7 sebut katanya. Sia-sia juga kepercayaan yang diajarkan di gereja, begitu. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4 nomor 14. Kasihan makanya teman-teman. Iya, makanya teman-teman sebetulnya ada daripada kita mengambil brosur palsu, isinya bagus brosur itu. Oh, masuk surga, hidup kekal, boleh makan babi, makan daging anjing, makan semua boleh, nggak ada batasan kalian. Kalau kalian merampok, tenang, nanti Tuhan sudah turun untuk menebus dosa kalian. Kalian, iya kan ada kan hyper grace. Peduli amat aku rampok bang, nggak Kristen nggak boleh kaya. Harus kayak ngapain kau miskin, aneh bisa rampok bang, bisa berzina, bisa apapun juga. Karena Tuhan sudah datang untuk menebus dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lakukan semua itu. Brosurnya silakan ambil, makan tuh brosur. Atau kalian pilih yang realistis. Realistis kalian datangi. Kalau beriman, lalu beramal soleh, nanti balasan kalian nanti. Insya Allah balasan kalian surga. Beriman dulu, beramal soleh dulu. Kata siapa? Kata Yesus. Guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Kasihlah Tuhanmu beriman, kasihlah sesamamu beramal soleh. Kalau kita berdosa gimana? Berdosa ya tak ada yang bisa menanggung kamu. Bapak tak turut menanggung dosa anaknya, apalagi anaknya nggak bisa nurut bapak. Cerita dia yang berdosa ke penjara aneh-aneh aja. Lu terus ada solusinya dari Tuhan? Ada apa? Bertobatlah. Tobatlah. Iya Pak Agung. Kacang. Kacang lagi. Ya. Kacang. Kacang. Ya. Kalau menurut Alkitab ya Bang ya. Kalau penebusan itu cukup sekali. Bahwasanya kita telah mengaku kesalahan kita. Tapi kalau diulang lagi dan diulang, ya kita permainkan Tuhan dong, gitu. Kalau tanggapan itu ajaran saya Yesus seperti itu. Loh, itu bukan menurut Bible, itu menurut kamu. Menurut Yesus enggak. Kata Yesus bertobatlah. Tidak berulang, bertobatlah terus. Bertobat. Yang sekali itu bukan ajaran Yesus, yang sekali itu ajaran Paulus. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4. Sesuai dengan kitab suci yang tidak pernah tadi saya sebutkan, kitab suci yang tidak pernah ada. Tapi kalau kata Yesus bertobatlah. Begitu, Pak. Manusia ini imannya naik turun, Pak. Naik turun imannya itu. Jadi kadang bisa jadi, kadang bisa jadi tinggi, kadang bisa jadi rendah. Murid-murid Yesus coba lihat. Gimana? Murid-murid Yesus aja yang dekat dengan Yesus imannya kan rendah sekali kan. Suruh jaga, malah tidur. Gimana? Udah jali lagi. Aku tahajud dulu ya bentar. Siap. Jaga. Yohanes, anak Zebedeus, Simon Petrus, Yakobus, kalau dia jaga di sini ya. 8 orang jaga depan gerbang. Oke lah. Aku mau tahajud dulu bentar ya. Siap. Sholat tahajud dulu kan. Sama ombak aja takut. Berdoa husukan Yesus. Habis berdoa ya, udah gundah kayaknya nih. Balik lagi tuh. Suruh jaga malah tidur.
Dasar kali. Kalau Yesus pernah dengar komalnya Bang Juman, nenek lu kiper. Udah masolang generasi. Dasar. Iya, Salat lagi. betul. Salat Nenek lagi. mau kiper. Datang lagi. Malah tidur lagi. Nggak bisa gak kalian jaga sejam aja lah. Lihat tuh. Lihat. Lihat Oten. 24 jam dia terjaga. Kalian jaga sejam aja bisa nggak? Putus asa, dasar murid-murid kurang iman. Ya udahlah, sudah selesailah semuanya, udah selesai. Lihat bagaimana murid-murid kurang ajar. Sudah dibersamai juga, sudah dibeliin apa? Digadain jubah, beli. Cuman memang karena miskin, perangnya dapat dua. Dapat dua. Lihat Nabi Muhammad tuh banyak. Dia dapat dua apalagi. Udah dibersamai malah kabur murid-murid Yesus kan. Dasar kurang ajar. Dari situ kita bisa melihat ini ada kecurigaan gitu. Kok kabur? Beda dengan yang diceritakan Quran. Quran mengatakan bahwa murid-muridnya tuh sahabat-sahabat Yesus ini orang-orang yang berani. Nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah. Mana ada kabur? Curiga kita ada cerita nggak bener nih. Parah. Makanya semuanya harus ditimang, tidak bisa berdasarkan Bible. Ngapain Bible? Semuanya harus ditimang berdasarkan Quran. Quran harus dicek Quran. Kristen, muhaiminan alaih. Kristen. Tuhannya 3, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus dia Tuhannya masbuk, telat. Asalnya Pak Yesus dulu nih, karena ada isu kan, telat. Habis itu butuh 1000 tahun setelah Al-Quran establish. Tuhan kita 3, tetangga Tuhannya 1, bisa juara mereka, hebat juga ya tetangga 1. Tapi kita 3. Gimana kita? Kayak dalilnya kan kita lirik lah dia. Catatanmu bagus itu. Yang mana? Itu catatan di pinggir itu loh. Itu catatan pinggir itu. Yang mana? Kita nih degradasi. Tuhannya 3. Tetangga kita Tuhannya 1. Nah catatanmu bagus ini apa? Itu yang pinggir. Yang mana? Itu. Ada 3 yang beri kesaksian. Di surga Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Itu bagus ini. Gimana? Masukin aja gimana sedikit? Masukin lah. Masukin lah. Tapi catatan pinggir. Gimana dong? Ya apa-apa lah. Jemaat. Urusan nanti jemaat gila. Udah gila mereka nih. Masukin lah. 1000 tahun setelah Quran masuk di situ. Jadi dalil 3 tapi 1 sampai 3. Astagfirullah. Nah ini teman-teman. Iya lah. Ini ke teman Kristen. Makanya tapi kita maklum kalau ya Kristen harus gila. Nggak ada. Harus terganggu dengan Jesus. Aku melihat kata si Yoni Ripa, ada orang melakukan kesaksian, katanya perempuan. Aku beriman, aku jadi Kristen. Waktu itu aku melihat Yesus pakai kolor. Aku pakai kolor. Naiklah di satu kesempatan. Ibu nih yang pernah melakukan kesaksian ya kalau Tuhan pakai kolor. Wah dasar kau menghujat. Loh. Ibu yang melakukan kesaksian pakai kolor gimana ceritanya? Maka harus dengan gangguan Jesus. Orang dengan gangguan Jesus. ODGJ. Jalan keluarnya. ODGJ. Jalan keluarnya begitu. Tapi masuk akal. Kalau kita ada di posisi itu ya gimana caranya? Masuk nalarnya Bible nggak masuk. Apalagi nalar kita nggak masuk. Nalar Yesus nggak masuk. Apa yang bisa dilakukan? Nggak masuk. Apa? Ya di sana lah tempat di mana mukul diri sendiri, ngoceh sendiri. Tahu tempat itu kan? Orang yang ngoceh sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Tahu aja. Itu dia. Disitulah tempatnya. Tapi itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba lihat kata Rasul Yesus, Nabi Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Sama, itu nilai-nilai sama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, pahamilah, tidak Tuhan itu adalah tidak Tuhan selain Allah. Dan sama nilainya sama semua. Tapi kan tabiatnya begitu kan.
Orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani menghendaki hikmah. Hikmah itu gini, kita kita diam di tengah rumah mikirin, oh Tuhan tuh begini ya, jadi begini. Jadi konsep Tuhan. Nah, besoknya karena banyak makan sambal mencret lama di toilet kan, nah, di toilet lama. Tuhan bimplan. Tuhan tuh begini ya, jadilah. Hikmat, orang hikmat. Jadi hikmat rubah-rubah, tiap tempat beda-beda. Jadi, inilah alasan kenapa dikatekin terus. Masuk gereja, ketek, nyanyikan setelah itu pulang, ketekin lagi, nggak dibuka ininya, nggak buka. Lalu mereka berasumsi bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta sama seperti yang dikatakan Bible. Nggak pernah buka Bible. Ternyata ketika buka Bible, shock. Kok Yesus nggak berkata begitu ya? Shock. Puluhan tahun. Sama, kita juga sama. Kalau kita terjebak pada ruangan yang tutup gitu, tertutup, kiri kanan depan tertutup, dia tahu kalau Yesus ini bukan Tuhan berdasarkan Bible. Dia tahu seluruh ketuhanan Yesus itu batal dengan Bible. Puluhan tahun dia di situ. Di waktu yang bersamaan, dia dihalangi dengan persepsi Islam oleh orang-orang yang tidak suka pada Islam. Nabi Muhammad jahat, Islam jahat, Al-Quran mengatakan kejahatan dan seterusnya. Tanpa dia cek, dia nggak bisa masuk Islam karena persepsinya Qurannya jahat, Nabi Muhammadnya jahat, nggak bisa masuk situ. Tapi di sini juga, Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Wah, stres dia. Udah saya kasih tahu, udah saya kasih center tuh. Yang dikatakan jahat-jahat itu terkait dengan Islam itu salah tuh. Lu kok mereka ini bimbang, teman-teman Kristen ini bimbang. Makanya orang Muslim makanya masuk ya kalau cara yang diarahkan oleh Allah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah. Wa mau'izatun hasanah. Salah satu esensi dari hikmah itu adalah babi haram bukan karena apa yang ada dalam babi itu, tapi karena perintah Allah. Kalau babi haram Allah, kalau Allah katakan haram ya haram. Tapi kalau ada sesuatu hal yang membuat hal-hal yang merugikan, misal cacing pita lah, isu DNA lah, atau apalah gitu ya, itulah hikmahnya. Sesuatu yang value added, nilai tambah. Nilai tambah. Jadi serulah kepada jalan Tuhanmu dengan salah satunya dengan nilai tambah. Kok bisa kita marah-marah? Kasihan mereka ini terjebak dalam ruangan yang kosong. Kita marah-marahin makin stres. Makanya Nabi itu mengatakan, nih mau nggak kata malaikat? Ya. Kacang. Gimana kacang-kacang terus dari tadi, Kang? Kacang. Kang Chan, saya izin turun dulu ya. Ada. Iya, Ustaz Alwan. Siap, Ustaz. Dinasihati nih yang nyembah-nyembah sembarangan ini. Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustaz Alwan ini pembelajar Bible. Udah lama. Yang saya tanyakan sama Bang Chan. Nah, itu aja dah. Kan tadi menurut Bang Chan ya, babi itu haram ya kan? Menurut Allah, Tapi, menurut Tuhannya Yesus, bukan menurut saya. Ya, menurut Tuhan ya kan? Tuhannya Tapi Yesus. jika Tuhan, jika makanan itu dimakan secara terpaksa bagaimana? Iya, tetap haram. Tapi boleh memakan yang haram. Tidak berdosa. Status keharamannya tetap haram. Yang haram tetap haram. Nggak jadi halal. Tapi diperbolehkan memakan yang haram itu, tapi tidak berdosa. Karena status darurat. Makanya suka dikasih contoh kan. Kalau memang tidak ada makanan lagi, ya kita, karena di dalam Quran dikatakan la taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Jangan. Kalau di situ hanya ada makanannya babi aja, ya dimakan tanpa mengubah status keharaman babi itu. Memakan yang haram
Nah, tapi diperbolehkan, tidak akan kalau dalam bahasa kita excuse, tidak akan di counting sebagai sesuatu yang berdosa. Tetapi kalau di sini babi, di samping lagi ada pisang katanya kan begitu. Ah, makanlah pisang, jangan pisang makan babi makan. Makanlah pisang. Gitu. Begitu, Pak. Salah satu dari tujuannya melakukan syariah Islam adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Begitu, Pak. Jadi bagaimana kami ini sangat clear ya. Pertanyaan itu bisa saya jawab. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesai mengajarkan ajarannya kepada kita. Tapi Kristen coba bayangkan, bagaimana ceritanya Tuhan sudah capek-capek jadi manusia menghadirkan kebimbangan. Macam apa kayak gitu? Datang buat bingung. Gitu, Bingung Pak. pegangan. Loh, bingung itu malah melempar. Kan orang Yahudi yang dekat dengan Yesus aja gitu kan. Yesus, sampai kapan kau membuat kami bingung? Sampai kapan kau membuat kami bimbang? Orang cara bimbang. Karena orang yang Yahudi tidak percaya bahwasanya Yesus itu Mesias. Justru orang Yahudi Tes. padahal Alkitab Alkitab menyatakan bahwasanya Yesus itu Sang Mesias, tetapi orang Yahudi itu tidak percaya. Maka timbullah Iya, seperti artinya itu. Iya. Tapi aneh sekali kan? Aneh sekali. Eksistensi ada yang percaya dan tidak percaya, itu biasa. Anehnya banyak orang yang percaya bahwasanya Mesias itu ada, yaitu Yesus sendiri, seperti itu Kanjeng. Justru nggak percaya. Kan karena ada Islam kan? Iya. Iya, kalau nggak ada Islam, orang-orang Kristen aja nggak percaya kalau Yesus itu Mesias. Kalau nggak ada Islam, seandainya nih ya, nggak ada Islam, orang-orang Kristen pasti akan mengatakan Yesus ini Tuhan. Iya. Yes. Yes. Sedangkan dalam Bible Yesus itu Mesias. Nah, karena Islam menegaskan mana nih Mesias atau Tuhan, Islam datang. Kata Islam, Yesu Hamasya, Isa Al-Masih, Isa the Mesiho. Jadi Mesias masuk. Tapi karena kafir, Tuhannya pun tidak dihilangkan. Tuhan masuk, Mesias masuk, malaikat masuk, Rasul masuk, Nabi masuk, diborong semua. Iya kan? Karena Islam. Coba kenaikan Yesus ke langit. Orang-orang Kristen nggak percaya Yesus naik ke langit. Karena Islam dia percaya. Iya kan? Iya, betul. Iya. Coba lihat Markus 16 dari nomor 9 sampai 20 terkait kenaikan Yesus. Bahkan buku RSV tahun 1955 itu dia pernah mencabut itu. Mencabut, nggak ada ceritanya Yesus naik ke langit. Itu catatannya nggak ada di awal. Tapi karena Islam mengatakan bahwa Yesus naik ke langit, jadi kalian naik ke langit kan? Apalagi coba? Tanya sama catatan sipil aja. Gitu. Ini kan catatannya hilang, ya kan? Catatannya hilang. Tanya aja sama catatan sipil. Jadi teman-teman Kristen kalian harus review ulang. Saya harus keluar dulu, undangan dulu ya, Bang Kucang, Pak Agung ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi ada insyaallah. aktivitas. Siap Pak Oke. Kucang. Terima kasih Kanya. Sama-sama Pak Kucang, Pak Agung. Assalamualaikum Bang Kucang.